Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Ya, kali ini aku pengen bahas lagi sudut pandang dan diskusi tentang satu hal. Cuman mungkin kalau misalnya ada sedikit beda lightingnya karena aku ngerekamnya di malam hari, nggak kayak biasanya. Tapi pernah nggak sih kalian ngerasa rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput kita? Atau hidup orang lain jauh lebih terlihat menyenangkan dibanding hidup kita sendiri? Kayak kenapa orang rasanya lebih bahagia? Kenapa orang lebih gampang mendapatkan kebahagiaan, lebih senang hidupnya kayak enak-enak aja, nggak sesusah kayak apa mungkin kita rasain gitu. Tapi kalau misalnya kalian pernah ngerasa di titik capek sama lihat hidup orang yang begitu sangat menyenangkan dan ngebandingin diri, mungkin video ini bisa jadi salah satu cara kita untuk mendapat insight baru dari apa sih yang sebenarnya kayak terjadi ketika kita terus ngebandingin atau ngelihat rumput tetangga yang tamannya lebih hijau itu dibandingkan taman kita, yang padahal taman kita juga hijau, hanya belum dirawat aja, hanya belum terlalu difokuskan saja. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak ngelihat orang yang ada di Instagram yang lebih bahagia atau sekedar orang tetangga yang lebih banyak kegembiraannya, mungkin apa hidupnya enak, karirnya enak, atau pasangannya baik dan segala macam, pasangan romansa, kerjaannya keren dan segala macam, dan rasanya tuh kayak ngeliat orang lain tuh bisa mencapai sesuatu hal dengan mudah, dan perasaan yang kita rasa kok nggak bisa sampai segampang mereka. Tapi pernah nggak sih kalian mikir kenapa sih bisa sampai ngebandingin diri? Kenapa sih emang harus ngebandingin diri sama orang lain tuh? Kenapa bisa tiba-tiba muncul? Atau bahkan ada perasaan yang ngebuat kita tuh pengen menunjukkan ke orang-orang kalau kita bahagia atau kita bisa sama kayak standar lah, atau kesuksesan kayak orang lain, kayak si dia dan segala macem. Apakah sebenarnya itu emang yang kita ingin, atau ternyata kita butuh validasi, atau ternyata ada trauma yang belum beres dalam diri kita? Dan biasanya ngebandingin diri ini kita tuh terjadi karena kita ngelihat apa yang ada di sosial media atau orang yang ada di sekitar kita tuh terlihat bahagia. Tapi terlihat bahagia, apakah kita tahu apa yang telah mereka jalani sebelumnya, apa yang mereka telah upayakan, usahakan, apa pengorbanan yang mereka lakukan untuk sampai di titik yang menurut kita terlihat bahagia dan menyenangkan. Tapi sebenarnya uh, ngebandingin diri atau melihat orang lain tuh jadi salah satu yang bisa aja gak bagus, tapi bisa juga jadi hal yang memperburuk mental kita. Mungkin kalau misalnya orang kita dulu sebelum ada sosial media, kita ngeliat orang yang gak kita kenal punya kehidupan yang sangat amat menyenangkan, terlihat bahagia, ya udah gitu. Tapi biasanya kita sedikit rada terpacu gitu ya kalau misalnya ngelihat orang yang kita kenal atau teman atau saudara atau kerabat dan tetangga yang ngerasa jauh hidup lebih bahagia, lebih sukses, itu sedikit nyintil ego kita karena kita kenal orang tersebut, karena merasa kita bisa sama aja bisa dapat hal tersebut. Tapi sekarang tuh menurut aku kayak lebih banyak informasi, apalagi dipermudah dengan sosial media yang semua informasi tentang orang lain, tentang kehidupan mereka, lifestyle, kebahagiaan, itu semua dibagikan di sosial media. Dan muncullah yang namanya social comparison theory, di mana kita tanpa sadar yang membandingkan diri, entah dengan hal yang kita nggak punya dan muncul dari kehidupan orang lain yang ada itu dan mereka punya, itu menimbulkan rasa kalau misalnya orang bilangnya iri dengki gitu ya, atau perasaan pengen sama kayak orang lain, perasaan ketinggalan sama apa yang orang lagi dapatkan dan kita belum punya. Tapi namanya hidup gak semata-mata bisa terus-terusan dapat, gak sih? Gak semata-mata harus sama gitu. Tapi namanya keinginan, desire manusia tuh sebagai bentuk hal yang bisa jadi pertumbuhan buat kita jadi lebih baik atau malah ngebuat kita makin down. Tapi sebenarnya ngebandingin diri ini penting kalau misalnya kita lihat gitu. Kenapa? Karena ini tuh ngebuat otak kita tuh didesain untuk membandingkan, supaya ketika kalau misalnya waktu pada zaman dulu kita tuh bisa bertahan hidup karena kita punya perbandingan bagaimana cara hidup yang baik dengan orang lain, bagaimana yang lebih kuat, yang pintar, punya sumber daya yang lebih baik. Ketika hal tersebut memacu kita untuk lebih baik dan memiliki kehidupan yang lebih layak juga. Tapi kalau misalnya kita kebanjiran informasi sekarang,
dengan orang nunjukin versi hidupnya yang terbaik, atau orang sekedar berbagi kebahagiaan yang menurut mereka hanya men-share kebahagiaan, tapi ternyata membuat kita menyenggol sesuatu di dalam diri kita yang akhirnya merasa, oh hidup aku gini-gini aja ya, kok rasanya membosankan ya. Padahal kita tuh gak pernah tahu apa sih yang kita lihat orang lain, kebahagiaan apa yang mereka dapat dengan yang mereka tunjukkan, entah di sosial media atau sekedar perasaan dari diri kita sendiri gitu. Tapi menurut aku kita harus sadar bahwa yang namanya manusia itu, setiap orang pasti punya kebahagiaan mereka masing-masing. Mereka juga punya kesedihan mereka masing-masing, apa yang mereka upayakan, apa yang mereka belum punya. Karena menurut aku kebahagiaan itu, semakin besar kebahagiaan yang diberikan kepada seseorang, kita nggak tahu apa yang diambil dari orang tersebut. Entah kebahagiaan pada sesuatu, entah ada kesedihan atau ujian sesuatu. Karena ada contohnya kayak gini. Mungkin ketika umur kita mulai memasuki umur yang lebih dewasa, mungkin waktu kita kecil kita ngejalani hidup ya segala macam menyenangkan, atau sekedar teman mainan tetangga jauh lebih baik dan kita minta orang tua kita untuk dapat segitu. Tapi ketika makin dewasa, hidup jadi kompleks. Ada yang umur sekian sudah nikah, punya anak, terus ada yang ternyata karirnya bagus, S2, kerjaannya baik tapi belum nikah. Ada yang udah menikah, terus suaminya baik, pasangannya baik, hartanya baik, tapi ada ujiannya, lagi berusaha untuk bisa mendapatkan momongan. Ada juga yang karirnya baik dan segala macam, semuanya sukses dan segala macam, ternyata doa ibunya udah selesai gitu, udah meninggal. Atau kebahagiaan yang mungkin sederhana, bukan dari anak orang kaya, tapi punya keluarga yang cemara. Tapi ada juga yang keluarganya kaya raya, tapi nggak punya waktu buat anaknya dan segala macam. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, aku amatin gitu dari perenungan aku, bahwa setiap orang itu pasti punya plus minus dari kehidupan mereka, dan bukan berarti kehidupan yang satu lebih baik daripada kehidupan yang lainnya, tapi semua kehidupan itu baik gitu. Kadang kita nggak lupa bahwa manusia itu bukan semuanya tuh harus selalu apa yang mereka inginin, tapi Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhin. Mungkin ternyata dengan keterbatasan kita atau dengan kekurangan yang belum kita miliki sekarang, disitulah tempat kita belajar untuk berikhtiar. Mungkin disitulah tempat kita bersyukur bahwa emang nggak bisa sehidupnya semuanya tuh tempat kita semuanya langsung senang, dapat ini, seperti kehidupan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan uji ke kita untuk bisa lebih dewasa, untuk bisa lebih belajar. Karena kalau misalnya kita dikasih terus-terusan semuanya tanpa ada hal yang harus kita upayakan, harus kita pelajari, kita akan jadi manusia yang sombong gak sih? Kita bakal lupa sama kita tuh manusia, kita tuh punya kelemahan sendiri, kita tuh punya hal yang gak bisa kita penuhi sendiri, kita punya keterbatasan, kita punya kapasitas kita sendiri. Bahwa menyadari dengan segala macam keterbatasan dan kekurangan yang sekarang bukan menjadikan hidup kita tuh gak bahagia. Ternyata kita punya orang tua yang alhamdulillah masih hidup, doa ibu yang masih bisa kita rasa. Mungkin ternyata di luar sana ada orang yang doa ibunya udah tercabut karena sudah dipanggil terlebih dahulu, tapi ternyata Tuhan memberikan kebahagiaan pada dia dengan karirnya yang lebih lancar atau pendidikan yang lebih baik gitu. Tapi ada juga kalau misalnya kalian belum punya pasangan, ternyata disitulah letak kalian untuk bersabar, untuk belajar menerima, sabar, menjaga diri dari hal-hal yang mungkin bisa membuat kalian jadi lebih buruk. Ternyata Tuhan di situ menitipkan kalian untuk lebih fokus membangun karir dan segala macam. Ternyata ada yang titip pasangan oleh Tuhan, tapi dia diberikan pembelajaran dari pasangan tersebut untuk lebih dewasa, untuk lebih menjaga hubungan, dinamika dan segala macam. Setiap manusia tuh punya porsi mereka masing-masing, punya takarannya mereka masing-masing, dan Tuhan tahu apa yang dibutuhin oleh manusia. Mungkin terkadang terlihat tidak adil gitu. Ada orang yang kaya banget dan segala macam, tapi ada orang yang mungkin untuk memenuhi kehidupan sehari-hari aja perlu usaha yang keras. Tapi justru disitulah letaknya. Ternyata Tuhan memberikan ujian pada orang kaya tersebut untuk memanfaatkan kekayaan dengan bijak, karena semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Ternyata Tuhan memberikan
keterbatasan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari agar manusia tersebut jauh lebih dekat kepada Tuhannya. Karena kita nggak pernah tahu gitu apa semua yang ada di balik kehidupan kita. Yang bisa kita lakukan adalah bersyukur dan pahami bahwa nggak ada kehidupan yang benar-benar sempurna, tapi yang ada kehidupan yang benar-benar kita resapi dan kita terima jalan Tuhan yang emang bisa kita resapi dan sadari bahwa hal-hal yang ada diberikan kepada kita sekarang adalah pinjaman dan itu bisa aja semuanya akan hilang atau bakal akan ditambah. Kita nggak ada yang pernah tahu, tapi yang paling penting adalah bersyukur pada saat ini. Nggak bisa terus-terusan memenuhi harus sesuai keinginan kita. Mungkin kita sebagai manusia punya desire gitu ya, punya keinginan. Tapi kalau misalnya kita dikasih dunia dengan seisinya, dikasih bentuk dan segala macam, kadang kita masih ngerasa nggak puas karena pada dasarnya emang manusia nggak pernah puas. Justru dari perasaan ketidakpuasan itu jangan dijadikan sebagai bentuk serakah. Karena manusia yang serakah bakal dapat hal-hal yang nggak akan pernah baik karena sesuatu yang berlebihan pasti nggak baik. Contoh vitamin baik buat tubuh kita, kalau berlebihan juga nggak baik karena tubuh kita nggak bisa ngelola. Contoh kita makan yang sehat, makan yang kita suka, tapi ternyata waktu kita diberikan berlebihan, kita juga ada fase di titik kita muak, enak dan segala macam. Tapi justru ketika kita dapat makanan yang enak, kita terima, terus kita menikmati segala sesuatunya dengan secukupnya, justru lebih terasa nikmat karena kita bersyukur, karena kita menikmati. Jadi daripada kita merasa minder, merasa nggak cukup baik, merasa nggak bersyukur tentang apa yang dimiliki. Tapi ya bukan berarti semuanya itu harus dengan kayak menekan perasaan diri ya. Kadang keinginan sebagai manusia itu adalah bentuk dari hal yang emang mereka pengen upayakan, pengen mereka rasakan, dan tidak menutup kemungkinan untuk bisa diupayakan, untuk bisa diusahakan. Tapi bukan berarti perasaan iri, perasaan melihat kehidupan orang lain ini menjadi sesuatu yang membuat kita down. Kenapa? Karena kalau kita terus-terusan terjebak pada pola ini, aku belum punya itu, aku belum punya ini, aku belum bisa bahagia kalau belum punya itu, ini dan segala macam. Jangan sampai terjebak kalau aku punya itu pasti aku bahagia. Tapi aku sekarang punya ini, tapi aku bahagia dengan ini. Aku belum bisa merasakan apa yang orang lain itu rasakan, tapi aku akan berusaha untuk mencapai hal tersebut. Semisal kalau misalnya gak bisa mendapatkan hal tersebut, sekiranya kita telah berusaha, kita bisa dapat apa yang kita nikmati dari prosesnya pembelajaran, karena nggak ada yang pernah sia-sia dari proses dari untuk diri sendiri, entah belajar, entah mengejar, entah belajar untuk lebih bahagia dan segala macam. Dan sadari bahwa jangan sampai karena kehidupan orang lain kita kehilangan jati diri kita sendiri. Kita ngejar validasi dari orang untuk bisa ngerasa bahagia, untuk bisa ngerasa yang dikatakan sukses, untuk bisa dikatakan cantik, ganteng, pintar, dengan segala macam. Kita nggak bakal pernah bisa ngerasain validasi tersebut ada di diri kita kalau diri kita sendiri pun nggak settle, nggak bisa ngejaga diri kita sendiri dengan baik gitu. Validasi bukan dari luar tuh bukan salah satu tujuan kita. Mungkin menyenangkan, tapi bukan jadikan itu sebagai acuan untuk dikejar, karena validasi manusia emang bakal bikin kalian terus-terusan senang. Ada nggak sih kecewanya karena berharap sesuai, tapi ternyata nggak sesuai. Jadi kalau misalnya emang udah ngerasa bahwa belum bisa bahagia sekarang, coba untuk memahami bahwa kebahagiaan itu dibuat sekarang dengan kehidupan, dengan kekurangannya, dengan kelebihannya. Itu kehidupan kalian. Tuhan memberikan ini semua untuk kalian belajar, untuk kalian memahami banyak kebesaran yang diberikan, kenikmatan yang kita dapat sekarang, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam kalau yang Muslim. Dan untuk agama-agama yang lain tentang bisa berbuat kebaikan, ya bisa semua hal itu terjadi karena kita juga sadar bahwa kita manusia yang saling melengkapi. Coba kalian bayangkan kalau di dunia ini semua orang sama, apa yang bisa kita pelajari gitu? Kehidupan orang sama, umurnya segini, segala macam, dan nikahnya segini, jodohnya ini segala macam. Justru inilah poin di mana semua kita tuh menjadi paham bahwa keterbatasan kita sebagai manusia itu nyata, tapi di hadapan yang masalah, keperbedaan dan segala macam, itu yang membuat kita jadi orang yang bisa lebih open minded, lebih bisa berempati terhadap orang lain. Jadi yang lebih
cara kita agar nggak terus-terusan membandingkan diri dengan orang lain, yang pertama kita kayak harus batasi konsumsi juga oleh sosial media yang cukup mengganggu. Sosial media ini bisa jadi pedang bermata dua kalau kita bisa menggunakan segala macam dengan baik. Tapi kalau nggak bisa menguras mental, alangkah lebih baiknya ya dikurangi. Tapi perasaan iri dan dengki itu bukan sesuatu hal yang harus dipertahankan, tapi perasaan untuk pengen berpacu menjadi lebih baik untuk mendapatkan segala sesuatu itu diusahakan, itu nggak apa-apa. Kita berusaha, kita pengen jadi kayak dia, kita pengen bahagia dan segala macam, itu jadi salah satu batu loncatan untuk kita bisa semangat mengejar apa yang kita inginkan, dengan catatan nggak menyiksa diri sendiri harus seperti orang lain banget gitu. Tapi dengan jalan kita, dengan cara kita gitu. Dan fokuslah ke progres diri. Kadang satu hal yang aku pahami bahwa ketika kita selalu membandingkan diri dengan orang lain, fokus kita adalah pada kehidupan orang lain. Sedangkan kalau kita fokus ke kehidupan orang lain, siapa yang bisa ngurus fokus kehidupan diri kita sendiri? Ibarat gini, orang lain memelihara taman mereka dengan indah dan cantik dan segala macam karena mereka rawat, mereka usahakan, mereka kerjakan. Dan kita hanya melihat taman mereka yang indah, sedangkan kita membiarkan taman kita nggak dirawat, nggak diapa-apakan. Tapi jadikanlah taman yang indah ini sebagai motivasi, kita juga bisa loh membangun taman yang cantik, yang indah, dengan kita fokusnya pada diri kita sendiri, pada taman kita sendiri jauh lebih baik gitu. Dan kalau misalnya buat yang dalam tanda kutipnya ingin mencari pasangan gitu ya, kita belajar dulu aja merawat diri sendiri, mempercantik tanaman, nanti kupu-kupu datang. Tapi kalau tanaman kita aja nggak dirawat, terus kita lihat kehidupan orang lain, ya kalian bisa ngebayangin sendiri apakah taman kita akan cantik dengan sendirinya kalau kita nggak berprogres? Ya belum tentu juga kan. Terus latihlah rasa syukur, karena kehidupan yang bahagia tuh nggak seharus terus kita jadi orang yang kita temui di Instagram baru kita bahagia. Tapi dengan kita menerima dan bersyukur apa yang kita sekarang punya, karena bersyukur tuh menurut aku salah satu hal yang positif juga gitu. Bukan berarti kayak kurang bersyukur lu, jadi lu gak begini. Tapi dengan bersyukur kita jadi lebih manusia yang tidak sombong, bahwa kita tidak gegabah, tidak serakah. Karena dengan apa yang kita punya ya kita terima gitu. Bukan berarti kita nggak berusaha, tapi kita tetap bersyukur dengan yang diberikan kayak gitu. Dan tujuan hidup kita sendiri bangunlah dengan versi kita sendiri, bukan kompetisi dengan orang lain, bukan harus sama terus dengan orang lain. Kebahagiaan yang orang lain bilang bahagia ya belum tentu itu kebahagiaan kita, standar orang lain dan segala macam. Dan sadari bahwa perjalanan mereka juga kita nggak pernah tahu apa yang mereka lewati di belakangnya. Apakah mereka berusaha lebih keras dari kita, apakah mereka banyak berkorban untuk diri mereka sendiri dibanding kita yang mungkin ternyata kita hanya berleha-leha, ternyata kita hanya diam saja. Coba dievaluasi juga diri kita sendiri. Dan jadi kalau misalnya kalian mau ngelihat orang lain yang kelihatannya sempurna, ingat itu cuman bisa aja frame aja, atau bisa aja mereka cuma sekedar berbagi kebahagiaan dari momen hidup mereka. Dan ribuan kehidupan momen mereka juga nggak semuanya diumbar. Kadang kita dibahagia di sosial media hanya berbatas kayak yang menyenangkan aja, yang sedih-sedihnya yang nggak semuanya diumbar nggak sih? Jadi kita punya cerita yang emang indah dengan jalannya kita sendiri. Kadang kita lupa buat ngelihatnya bahwa perjalanan kita juga indah walaupun nggak seindah atau nggak sesuai dengan orang lain. Nggak apa-apa gitu, fokus di jalan sendiri, karena dunia ya butuh versi terbaik dari setiap individu untuk menjalankan perannya yang aku bilang. Bukan untuk sama kayak orang lain, bukan untuk kayak tiru orang lain. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang ngerasa masih terus ngebandingin diri sama orang lain, nggak masalah untuk merasa orang lain lebih hebat dan segala macam. Tapi mau sampai kapan ngerasa perasaan kayak gitu? Mau sampai kapan terus ngelihat orang lain dan nggak ngelihat diri sendiri untuk berjuang jauh lebih baik? Ya walaupun kita semua di sini belajar dan kita nggak ada yang sempurna. Kadang yang namanya siklus ini gitu, kita bermain sosial media ngelihat depan mata ya akan terbalik gitu dan segala macam. Dan aku pun sendiri masih belajar gitu untuk belajar lebih dewasa juga. Intinya sih belajar dan belajar. Ini namanya juga hidup gitu kan ya. Kalau misalnya video aku kali ini terlalu panjang, ya mohon maaf gitu ya. Karena ini namanya ngebandingin diri sama orang lain tuh kayak nggak pernah selesai gitu nggak sih? Kita bandingin ini ada lagi dan segala macam. Tapi seperti pembelajaran sebelumnya, belajar untuk lebih bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol.
jadi stoik. Sekian dari aku, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kepanjangan videonya. Semoga tetap enjoy. Kalau misalnya teman-teman yang pengen diskusi tentang sesuatu topik bisa di komen di bawah, dan jangan lupa like dan komen juga, subscribe. Oke teman-teman, sekian dari aku, bye bye.